Rere, kenapa Re? Istighfar Re. Kamu lihat apaan? Yon, jangan tanya seperti itu. Pergi, pergi, pergi. Rere menangis sambil tangannya bergerak seakan mengusir sesuatu. Entah apapun itu, kami bertiga tidak melihat sampai akhirnya. Rere mengeram dan ketawanya seperti nenek-nenek. Jelas dia kerasukan lagi. Turun kalian bertiga. Anak ini akan tinggal di Semeru. Siapa kamu? Aku penghuni Semeru yang rumahku sudah dikotori oleh darah anak ini. Tiba-tiba Rere bangkit dan mau berlari. Untung Dion sigap menangkap tubuh Rere dan kami bertiga memegangi tubuh Rere yang kini mengamuk sambil berteriak. Anak ini harus mati. Anak ini harus mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah mistis pendakian yang berjudul Aku Kembali. Cerita ini ditulis oleh cerita setan. Jessica, Rere, Dion, dan Danan kembali memijakan pendakian di Gunung Semeru dengan misterinya. 3 kali mereka gagal. Apakah yang keempat ini akan berhasil? Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Aku Kembali. Semeru, 9 Agustus 2014. Aku Jessica Pramudita mencintai alam karena di sana akan kita dapati betapa indahnya Nusantara bumi pertiwi ini. Hingga aku ingin memeluknya dengan lafaz syukurku kehadirat Tuhan Sang Pencipta. Aku kelahiran Batu Malang, sebuah tanah kelahiran di kaki Semeru. Ini kisahku di pendakian yang keempat, karena ketiga kali aku mendaki Semeru namun tak pernah berdiri di puncak Mahameru. Karena banyak sekali halangan yang datang dari berbagai gangguan alam, juga karena gangguan dari jahilnya astral gaib Gunung Semeru. Pagi ini aku sangat ingin kembali ke Semeru, mengulang langkahnya, namun tidak mau lagi gagal sampai ke puncak seperti beberapa bulan yang lalu. Kurai handphoneku hubungi sahabat terbaikku, namun lama gak diangkat. Halo, assalamualaikum Re. Halo, waalaikumsalam Jess. Tumben pagi-pagi telepon. Ada apa ini? Lama banget sih angkatnya. Lagian kamu tumben amat telepon pagi gini. Ada apaan? Aku ingin naik Semeru. Temenin ya. Hah? Kamu gila? Sudah 3 kali gagal muncak, kamu masih mau naik lagi? Please ya, temenin. Iya, sama siapa saja mau nanjak emangnya Jess? Gampang lah itu. Nanti aku hubungi teman-teman yang lain. Oke deh. Setelah aku tutup telepon gini, aku coba hubungi teman-teman yang lain. Setelah semua setuju dan hari juga sudah diputuskan, aku jadikan rumahku sebagai titik temu dengan yang lain karena rumahku yang terdekat dengan jalur pendakian. Keesokan harinya di tanggal 9 Agustus aku terbangun dengan semangat baru. Hari yang mewujudkan impianku menggapai puncak Semeru. Assalamualaikum. Terdengar suara yang tidak asing lagi buatku. Siapa lagi kalau bukan suara sahabatku Rere. Waalaikumsalam. Jawab tanteku yang kebetulan saat ini sedang di rumah karena liburan dari luar kota. Jessie, ada tante? Ada tuh Neng. Ayo masuk dulu. Tak berapa lama aku dengar tanteku memanggil dengan suara cerewetnya. Jess, Jessica, ada temenmu datang nih. Iya tante, suruh tunggu sebentar. Ketua masjid. Ya bagaimanapun dia tetap tante kesayanganku. Setelah aku keluar kamar mandi menyeret keril jumboku, kulihat Rere sudah menunggu di sofa ruang tamu. Loh, kau sendiri? Yang lain mana? Iya bentar lagi, masih pada di jalan. Bentar lagi nyusul. Sambil menunggu yang lain,
Kami lewati waktu dengan obrolan ala emak-emak yang ngegibah ngegosip kesana kemari sampai akhirnya dua orang sahabatku datang, Dion dan Danang. Di sini aku sedikit menceritakan kenapa kami sampai 3 kali gagal muncak sebelumnya. Teror demi Ranukumbolo yang usil mengganggu kami waktu itu. Kenapa harus di area danau yang indah ini semua terjadi? Rentetan kejadian demi kejadian di tempat favoritku. Gangguan waktu pendakian pertama dijahili makhluk astral yang berwujud wanita seram. Pendakian kedua, makhluk yang ada di danau Ranukumbolo mewujudkan sosok anak kecil yang sangat jahil. Yang paling parah, pendakian beberapa bulan yang lalu, karena temanku kebetulan saat itu datang bulan. Alhasil, terpaan keusilan lelembut sangat menjadi-jadi. Sampai kejadian temanku kerasukan dan meminta darah segar. Kerasukan vampir apa ya? Hingga akhirnya setiap kejadian itu aku dan teman sependakianku memilih untuk turun dan tidak melanjutkan perjalanan horor waktu itu. Saat kami berempat sudah komplit untuk membahas perjalanan yang akan kami ulang, tiba-tiba entah dari mana usul itu kalau pendakian ditunda sampai tanggal 12 Agustus dengan tujuan bisa merayakan kemerdekaan Republik Indonesia tercinta di puncak nanti. Sembari menunggu hari itu, kami berempat putuskan jalan-jalan dulu ke Bromo dan bersilaturahmi ke Lumajang di rumahnya Danang. Jessica, Rere, Dion, dan Danang, mereka yang menunda keberangkatan mendaki Semeru yang keempat, memutuskan untuk mendaki ke Bromo. Ya lumayan untuk fisik dan menunggu hari yang sudah ditentukan agar dapat merayakan hari kemerdekaan 17 Agustus di puncak Mahameru. Pagi ini tanggal 12 Agustus kami meluncur lagi ke Malang dengan naik motor berboncengan. Akhirnya perjalanan kami sampai di area penitipan motor yang kebetulan rumah saudaraku sendiri. Kita berjalan semangat dengan tekad baru, semangat untuk sampai ke puncak dan tidak mau gagal seperti sebelumnya. Tekad yang siap hadapi segala misterinya Gunung Semeru. Siang ini kami sudah sampai di base camp Ranupani dengan cuaca cerah. Aku selalu terpikir kejadian teror di Ranukumbolo waktu itu. Aku tepiskan pikiran negatif yang menghantui. Ayo semua, wudhu dulu. Ajakku ke mereka agar kita naik dalam keadaan suci dan berharap tidak ada gangguan gaib apapun. Kita bergiliran wudhu dengan air mineral yang sudah kami siapkan dan sholat terlebih dahulu. Yon, kamu urusin Maksi ya? Iya sayang. Terserah mau dipanggil apalah, ucap dalam hatiku. Tak berapa lama Dion berlari kecil menghampiri. Oke, semua sudah beres. Dari tadi kayak lama banget bangke. Re, jaga omongan. Kita ini mau bertamu ke Semeru. Danang mengingatkan yang sedari tadi hanya diam. Gitu dong Nang, ngomong dari tadi kayak diem aja, kataku biar memudarkan suasana yang mulai pada bete dengan sendirinya. Entah pengaruh apa, suasana asyik itu seketika berubah. Rere jadi uring-uringan. Setelah semua beres termasuk cek ulang perlengkapan sudah siap, kita berdoa terlebih dahulu dengan dipimpin Dion sang mantanku. Perjalanan kami lanjutkan. Ranupani kini kita tinggalkan dan menyusuri tanjakan demi tanjakan dengan harapan yang besar. Pendakian yang akan sangat terasa berat jika hanya diam antara satu dengan yang lainnya. Hingga akhirnya aku bernyanyi walau dengan nafas yang ngos-ngosan. Dan akhirnya semua ikut bernyanyi dengan nada masing-masing yang tak karuan. Harap dimaklumi ya, pendakian sambil nyanyi, nafas kadang-kadang nyampai kadang-kadang tidak. Hingga 3-4 jam lamanya kami melangkah memijakan kaki pendakian ini. Sudah terlihat kembali hamparan danau dan banyaknya burung yang sedang diberi makan oleh para pendaki. Tuh kan Ranukumbolo lagi. Rere mulai ucapkan lagi omongan anehnya, seakan dia melihat masa lalu itu yang dimana dia pernah kerasukan di area ini. Udah Re, banyakin doa aja. Dengerin tuh Re, ucap Danang menyetujui ucapanku. Oke, kita ngecamp di sini saja ya. Sebentar lagi hujan kayaknya sore ini. Danang mengajak kami ngecamp di Ranukumbolo yang jelas-jelas di sini adalah momok bagi kita semua. Teringat akan semua teror demit Ranukumbolo. Akankah gangguan itu ada lagi malam ini? Batin masih selalu bertanya. Tapi alam pun menandakan jika dilanjut juga tidak mungkin karena mendung menghitam yang sebentar lagi turunkan hujan. Setelah tenda didirikan oleh Dion dan Danang, aku bersama Rere siapkan makanan. Makanan istimewanya para pendaki gunung, mie instan plus telur. Tenda kini berdiri dan makanan siap dimakan. Aku ajak yang lain untuk sholat asyar, tapi di sini Dion dan Rere malah memilih rebahan karena capek. Sudahlah,
Kemudian aku dan Danang yang sholat berjamaah berdua. Karena kami berdua tidak tahu arah kiblat, sementara kompas juga tidak dibawa, kami putuskan sholat mengarah ke danau dengan memohon kepada Tuhan jika arah ini salah maka ampunilah. Kami hanya menunaikan kewajiban sebagai hamba-Mu. Lucunya lagi, Danang asli kelahiran Lumajang tapi juga tidak tahu kemana arah selatan. Setelah selesai sholat dilanjut dengan Danang yang bertadarus untuk tujuan membentengi kami dari gangguan jin setempat. Aku hanya rebahan, lepaskan lelah sambil membaca novel yang selalu aku bawa ketika muncak. Ngapain kamu kesini? Pulang, pulang. Tiba-tiba suara wanita terdengar olehku untuk menyuruh turun dan pulang. Suara siapa itu? Sementara Rere terlelap dalam tidurnya. Ranu Kumbolo dengan misterinya masih usil menggangguku. Jangan lupa, dimanapun kita pijakan kaki, seberat apapun, besar terpaan misteri, kewajiban tetap harus dilaksanakan. Meskipun arah itu tidak terlihat oleh mata, namun Tuhan lebih mengerti kemana langkah diri insannya. Sore ini akhirnya hujan pun turun. Dengan berhembusnya angin menambah kesan yang membuatku tidak nyaman. Bayangan wanita berwajah menyeramkan kembali melintas. Suara yang kini ku dengar seakan melarang kami untuk bertamu ke alam Semeru. Danang yang masih melakukan pemagaran dengan melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Tiba-tiba Dion berteriak penuh emosi. Ayo, kita lanjut perjalanan ke atas. Hujan udah reda. Sementara hujan masih bercampur angin di luar sana. Apaan sih Yon, di luar masih hujan lebat itu. Mau nekat naik yang ada hipontar. Jawabku setengah emosi. Sudah, kita tunggu besok baru naik. Malam ini di sini saja, gak ada yang kemana-mana. Danang yang menenangkan semua. Danang ini punya kepribadian yang istimewa menurutku. Memang lebih pendiam tapi pola berpikirnya dewasa bisa menjadi panutan. Dia juga orangnya alim dalam ibadah. Terserahlah, aku mau tidur aja. Dion yang kesal dan entah kenapa dia mengira hujan di luar sudah reda, sementara hujan angin mengguyur kami di tepian danau mistis ini. Menjelang waktu maghrib, aku dengan posisi berbaring meneruskan membaca novel. Danang melanjutkan bermunajat, sementara Rere dan Dion tidur di waktu yang tidak sewajarnya. Tiba-tiba aku mencium bebauan yang aneh. Dari bau amis darah yang sangat anyir, berubah bau yang sangat wangi melati kini berganti bau seperti dupa atau kemenyan yang dibakar. Aku tanya ke Danang soal bebauan ini. Danang, kamu nyium gak bau melati? Enggak, aku cium bau amis. Langsung merinding selimuti aku saat ini. Hingga aku lihat jam tanganku menunjukkan pukul 19.08. Sudah kelewatan maghribku. Lalu aku ajak Danang untuk sholat isya dan menjamak maghrib yang tak terasa terlewat karena gangguan bebauan yang membuatku takut. Malam yang kami lalui seakan panjang dan waktu bergerak lamban. Hujan yang terus mengguyur bumi agak mulai tenang, tidak bercampurkan angin. Namun suhu malam ini sangat dingin terasa. Ditambah hawa magis yang bersumber dari alam lain Ranu Kumbolo. Rere terbangun karena lapar dan mengajakku memasak makan malam. Kami pun makan berempat setelah membangunkan Dion. Usai makan aku menata keril untuk pembatas tidur. Aku tidur di sebelah Rere dan sisi lain Dion sebelahan dengan Danang. Ketika mereka bertiga tidur aku masih resah atur posisi yang serba salah karena tidak nyaman. Kembali bau amis darah itu kucium lagi. Ya Allah, lindungilah aku juga semua sahabatku. Kami di sini hanya mau mewujudkan mimpi untuk merasakan indahnya puncak Mahameru. Terus aku berdoa dalam hati. Karena rasa takut yang terus mengganggu aku mencoba membangunkan Rere yang ada di sebelahku. Namun dia tidak terbangun, justru Danang yang bangun. Kamu kenapa, Jess? Kamu nyium bau amis lagi gak, Nang? Enggak tuh. Udahlah istirahat aja, jangan lupa baca doa. Lalu kuoleskan minyak kayu putih di bawah hidungku berharap bisa menghilangkan anyirnya bau darah itu. Hingga aku terlelap tidur terbangun lagi. Kulihat Danang yang masih duduk. Nang, gak tidur? Belum, Jess. Kamu denger gak? Ada bunyi seperti kereta kencana melintas barusan. Hah? Aku langsung bengong mendengar kata-kata yang keluar dari mulut Danang. Semua gangguan aku rasakan sampai datang waktu subuh. Akhirnya kita prepare perlengkapan untuk lanjut najak pagi ini. Namun kembali, jahilnya lelembut tidak selesai pagi ini. Kami yang menyusuri tanjakan cinta serasa lama banget. Seperti hanya mengulang-ulang melewati tanjakan ini. Akhirnya kami putuskan berhenti dan memanjatkan doa sebisa kami semua.
Alhamdulillah akhirnya kami bisa keluar dari tanjakan cinta yang terus berulang-ulang kami lalui. Istirahat dulu. Ajak Dion dan kami beristirahat sambil ngobrol. Namun di sela-sela ngobrol, kembali Dion bikin ulah dengan menanyakan apa doa yang kami ucapkan dalam hati saat diputar-putar di bawah tadi. Kalian berdoa apa tadi? Aku berharap sampai ke puncak di pendakian ini. Kalau kamu, Jess, sama doaku seperti Rere. Kamu, Nang? Aku berharap kita semua selamat sampai pulang nanti. Emang kamu berdoa apa, Anyon? Rere menyelah. Aku berdoa agar bisa balikan sama Jessie. Jawaban yang membuatku hilang mood mendengarnya. Apaan sih? Dari kemarin manggilnya sayang-sayang, sekarang berdoa begitu pula. Sudah, yuk, lanjut jalan. Setelah Danang mengajak kami beranjak, kami susuri perjalanan lagi sampai akhirnya aku tersadar kalau kami sekarang sudah terpisah. Aku hanya berdua dengan Danang, sementara Dion dan Rere yang tadinya di belakang tidak terlihat lagi. Singkatnya kini kami telah sampai di Kalimati dan aku melihat dengan jelas tenda berjejer di area ini. Mereka mana gak muncul-muncul? Kita tunggu dulu mereka di sini, Jess. Jawab Danang yang tidak bisa menjawab pertanyaanku. Hingga tengah hari berlalu kami menunggu mereka di Kalimati tapi tak kunjung datang. Sebaiknya kita turun susul mereka. Hah? Gila apa? Kita sudah di sini, Nang. Masa mau turun lagi? Aku gak mau gagal sampai puncak lagi, Nang. Mulai keegoisan muncul saat ini karena memang tidak mau gagal lagi bersujud di atas Mahameru. Bukan karena aku tidak setia kawan, tapi kalau turun lagi alangkah lelahnya bakal nanjak lagi. Lebih baik ditunggu sampai mereka tiba, begitu pikirku saat itu, walau terlihat memang egois. Sampai aku dan Danang mendirikan tenda di area ini. Hingga menjelang maghrib, mereka berdua tak kunjung tiba. Lalu aku putuskan untuk turun mencari Rere dan Dion dengan meninggalkan semua peralatan. Alhamdulillah setelah lama mencari dan akhirnya menemukan mereka berdua yang ternyata hanya muter-muter di area itu. Kemudian mengajak mereka berdua untuk naik ke tempat tenda kami yang masih aman di tempat ini. Kubuatkan mereka makanan saat kuperhatikan kedua sahabatku ini seperti ada keganjilan di mereka berdua. Lebih banyak diam dari tempat kami menemukan hingga sampai saat ini. Apakah ini memang kedua sahabatku? Kenapa dengan mereka seperti terlihat sangat ganjil? Biasanya Rere dan Dion sama cerewetnya, tapi kali ini berbeda. Layaknya ketika bertamu, maka di situ kita bisa menghormati tuan rumah dengan sikap sopan berperilaku yang baik. Berniatan yang bersih, bagaimanapun kita wajib menghormati makhluk lain dan meyakini mereka itu ada dan ciptaan sebelum adanya manusia. Jessica dan Danang yang harus kembali turun untuk mencari Rere dan Dion yang seharian terpisah dari mereka. Pas di waktu maghrib mereka turun dari Kalimati meninggalkan semua peralatan dan menemukan Rere juga Dion yang masih kebingungan hanya berputar-putar di area savana itu, seakan dibuat pusing oleh dedemit setempat. Kini setelah di tenda aku buatkan makanan untuk mereka, namun di sini terlihat ada kejanggalan di kedua sahabatku ini. Mereka yang suka cablak ngomong sembarangan tanpa rem kini hanya terlihat diam dengan tatapan mata kosong. Kulihat Rere seperti kedinginan karena terlihat sangat pucat. Pakai jaketku, Re. Aku pinjamkan jaket gunungku berharap untuk dia tidak kedinginan. Yang paling aku takutkan kalau dia sampai hipo. Dia hanya mengangguk dan kemudian memakai jaketku. Selama kami ngecamp di Kalimati, aku masih mencium bebauan itu dan di sini mulai ku dengar suara gending gamelan mengalun. Jess, kamu gak tidur? Tanya Danang padaku. Belum, Nang. Aku mau bertanya soal bunyi gamelan itu, tapi aku urungkan karena aku lihat yang lain seperti tak mendengar gending Jawa itu. Ya sudah, aku istirahat duluan ya. Capek nih badan. Iya, Nang. Akhir obrolanku yang kini semua pada tertidur, hanya aku sendiri yang masih terjaga dengan bau yang aneh ditambah suara gamelan yang mengalun. Tak butuh waktu lama, aku tertidur dan bermimpi yang sangat aneh, didatangi oleh nenek-nenek. Kalian di sini hanya tamu. Jaga tata krama kalian. Apa salahku, Nek? Aku di sini hanya pengen naik ke puncak Mahameru. Bukan kamu, tapi temanmu mengotori tanah Semeru.
Sampai akhirnya badan ini seperti ditindihi dan dicekik. Seluruh badanku kaku, tak bisa digerakkan sama sekali. Padahal mataku sudah terbuka tapi kondisiku susah digerakkan. Jess, bangun, hei, bangun. Danang mencoba membangunkanku. Kamu mimpi apa? Lupa berdoa ya sebelum tidur? Aku hanya membaca istighfar dan membayangkan nenek tadi. Jessica. Iya Nang, aku sholat tahajud dulu ya. Ya udah, kita jamaah aja. Selesai kami beribadah, aku ngobrol dengan Danang yang disusul Dion yang kini ikutan bangun. Namun aku merasa ada sosok yang tinggi besar berdiri di belakang tenda kami. Entah yang lain merasakannya atau tidak, kulihat Danang masih duduk dan membaca ayat suci. Dion kini sibuk dengan HP-nya. Kamu gak sholat Jan? Enggak Jess, dingin. Jawabnya yang masih asik melihat ke layar HP-nya. Pagi ini kami lanjutkan perjalanan di tanggal 15 Agustus. Yang di atas sana sudah menjadi hamparan bebatuan gurun pasir yang menghalang puncak Mahameru yang kami impikan. Namun di sini kembali gagalnya perjalanan. Rere yang dari kemarin terdiam kini kerasukan nenek-nenek yang ada dalam mimpiku. Berbagai doa dan cara kami lakukan tapi tidak membuahkan hasil. Sudah, pegangin saja Rere. Danang yang menyuruh kami berdua memegangi tubuh yang melawan meronta dengan berbagai ucapan ancaman keluar dari mulut Rere. Di sini aku hanya bisa menangis berharap ada pendaki lain datang menolong. Di kalimat itu banyak tenda berdiri tapi tidak ada satupun kulihat adanya pendaki naik, menolong, bahkan sekedar lewat pun tidak ada. Ya Allah, berikan pertolonganmu. Aku yang menangis dan tetap memegangi Rere dibantu oleh Dion. Sangat lama kejadian itu, hingga Danang memberikan air yang sudah dia doakan. Tubuh kerasukan itu seketika jatuh pingsan. Akhirnya kita putuskan untuk turun sambil menunggu Rere tersadar. Kami duduk hampir seharian di sini, satupun manusia tidak ada yang singgah bahkan terlihat. Sampai Danang dirikan tenda lagi di malam ketiga ini. Kembali kami ngecamp sambil menunggu kondisi Rere membaik lalu turun. Malam itu kami berembuk untuk turun paginya. Aku mau kita semua turun, pulang. Gak perlu kita naik Semeru lagi kalau kayak gini. Ya udah, kita besok pulang. Jawab Dion. Enggak Jess, aku mau lanjut. Suara Rere ku dengar lemah. Dia masih terbaring memejamkan mata. Buat apa naik lagi, Re? Lihat kondisi kamu. Kalau kalian mau turun terserah. Aku tetap mau wujudkan mimpiku, Jess. Re, kamu mikir dong. Sudah, biarkan Rere istirahat dulu, Jess. Danang menengahi perdebatanku. Tapi Kanang, lihat kondisinya. Iya Jess, sabar. Kita yang sehat mesti ngertiin yang sedang sakit. Lebih baik berdoa lalu istirahat. Aku kini hanya menangis di sudut tenda melihat sahabat kecilku yang kini kondisinya lemah. Masih menahan emosiku yang semua karena keegoisan masing-masing. Kini sudah dengan kesepakatan dan demi permintaan Rere, kami memutuskan untuk tetap naik sampai ke puncak Mahameru. Dengan memapar Rere yang lemah dan berbagai usaha yang susah payah dan kejadian, kami tempuh berempat hingga akhirnya sampai di puncak di tanggal 16 Agustus 2014. Walau tidak bisa ngecamp dan merayakan hari kemerdekaan seperti harapan kami hanya 15 menit merasakan alam Mahameru karena lebih memperdulikan kondisi Rere saat itu. Kami turun dan sampai di tenda. Setelah beristirahat lalu membereskan semua peralatan packing dan turun agar kondisi Rere segera membaik, berharap dapat penanganan medis. Perjalanan akan menjadi makna dan pelajaran untuk mereka yang menempuhnya. Tak lepas dari takdir, entah itu indah ataupun kelam, kita hanya bisa menjalani dan menerima dengan rasa ikhlas. Impianku menapaki puncak Mahameru terwujud meski kami tidak bisa lama di atas. Melihat kondisi Rere yang lemah, tetapi tetap ingin mimpinya tercapai kali ini. Dengan memapahnya, kami lalui medan terjal terpaan padang pasir dan bebatuan yang kapan saja bisa jatuh menimpa kami. 16 Agustus 2014 tercapai sudah impian kami berempat. Dengan keempat kalinya kami kembali ke Semeru. Hanya sujud syukur, memanjatkan doa lalu kami beranjak turun. Semua barang juga tenda kami packing. Setelah semua beres kami berunding satu dengan yang lainnya hingga tak terasa tangisku memecah di saat ini. Ayo turun, kasihan Rere. Iya Jess, sudah gak usah nangis lagi. Makasih ya buat kalian sahabatku. Ya udah, ayo pelan-pelan kita turun.
Sementara Danang masih dengan diam, Rere dipapa untuk jalan oleh mereka berdua dan aku mengikuti dari belakang dengan membawa 2 keril milikku dan Rere. Di depan kami yang tadinya berjejer tenda di area Kalimati kini yang terlihat hamparanan luas dengan rumput yang kuning mengering. Aku merasa aneh di sini. Nang, Danang. Aku memanggil Danang yang masih berjalan memapa sahabatku. Sudah Jess, berdoa saja. Di bawah nanti baru cerita. Danang memotong omonganku karena pasti dia juga merasakan keanehan ini. Tenda-tenda itu kemana hilangnya? Sudah Yon, banyak berdoa saja. Abaikan semua yang ganjil kita lihat. Oke Nang. Kalimati yang kami lalui malam itu kosong, tidak terlihat satupun tenda ataupun satu pendaki juga tidak ada. Yang ada hanya kami berempat menapaki misteri ini. Ya Allah, sampai kapan ujian ini akan berakhir? Apa kesalahan yang telah kami perbuat hingga bisa jadi seperti ini? Kami mulai menuruni savana di tengah panasnya siang hari hingga tiba-tiba Rere berteriak meminta ampun. Dia menangis sambil duduk menyembunyikan mukanya. Dion juga Danang yang tadinya memapah Rere ikut jongkok dan bertanya, Rere, kenapa Re? Istighfar Re. Kamu lihat apaan? Yon, jangan tanya seperti itu. Pergi, pergi, pergi. Rere menangis sambil tangannya bergerak seakan mengusir sesuatu. Entah apapun itu kami bertiga tidak melihat sampai akhirnya. Rere mengeram dan ketawanya seperti nenek-nenek. Jelas dia kerasukan lagi. Turun kalian bertiga. Anak ini akan tinggal di Semeru. Siapa kamu? Aku penghuni Semeru yang rumahku sudah dikotori oleh darah anak ini. Tiba-tiba Rere bangkit dan mau berlari. Untung Dion sigap menangkap tubuh Rere dan kami bertiga memegangi tubuh Rere yang kini mengamuk sambil berteriak. Anak ini harus mati. Anak ini harus mati. Tidak akan ada yang mati di sini. Teriakku dengan emosi yang meluap. Kalian pegangin jangan sampai lepas. Ujar Danang yang membacakan ayat kursi juga kalimah ayat suci. Hingga keluarnya makhluk yang ada di tubuh Rere. Kini Rere pingsan lagi. Aku bertanya kepada Dion dengan nada marah. Apa yang kalian lakukan di sini sampai bisa seperti ini? Aku gak ngapa-ngapain Jess, sumpah. Sudah bilang saja, waktu terpisah kalian ngapain saja? Jess, tenang Jess. Udah Nang, kamu diam dulu. Waktu aku terpisah sama kalian itu karena nungguin Rere yang kebelet kencing Jess. Dia kencing di balik pohon itu. Jelas Dion sambil menunjuk ke suatu pohon. Ya Tuhanku, kesalahankah ini? Aku hanya menangis saat ini dengan kondisi seperti ini. Lelah bahkan teror tak ada henti-hentinya. Ketika Rere terbangun aku memberinya air minum. Kamu kencing di mana Re? Maaf Jess, aku kencing di balik pohon itu. Aku lagi dapet Jess. Kamu datang bulan Re. Pantes lah. Apaan sih Yon? Meski aku kaget dengan penjelasan Rere, mau marah juga buat apa. Hingga Danang menyuruh Rere untuk menyiram bekas air kencingnya dengan air yang dia kasih. Setelah bekas itu disiram, kini kami melanjutkan turun dengan kondisi Rere yang sudah bisa jalan sendiri. Ranu Kumbolo kami lewati begitu saja sampai kembali ke Ranupani dan beristirahat di rumah saudaraku sambil menceritakan semua kejadian itu. Malam itu juga kami pulang. Aku yang diantar Dion sementara Rere diantar sama Danang. Beberapa hari kami berempat tidak ada komunikasi sama sekali sampai akhirnya orang tua Rere memberi kabar kalau Rere sakit semenjak dari pendakian itu. Kami bertiga yang menjenguk Rere mengadakan selamatan kecil-kecilan untuk kesembuhan Rere. Pengobatan medis dan juga non-medis sudah dijalani hingga keluarganya Rere mengajaknya pindah ke Bandung. Takdir menentukan Rere berpulang ke sisi Tuhan Yang Maha Esa sebulan setelah pendakian. Untuk sahabatku Rere, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan kuburmu, mengampunkan segala dosa-dosa semasa hidup dan memberikan tempat terindahnya di syurganya. Amin. Demikianlah kisah pendakian dari Jessica Pramudita. Luangkan waktu kita sejenak untuk mendoakan almarhumah Rere. Selalu terpanjatkan doa ini untukmu sahabat. Perjalananmu sudah sampai menggapai Mahameru. Mimpimu terwujud dengan perjuangan itu.
Kini beristirahatlah dengan tenang di sisi Tuhan. Hal yang tak bisa kita lihat belum tentu tidak ada. Maka dari itu, kita harus bisa mawas diri. Terima kasih buat Ipen Al-Zikra, cerita setan. Dan terima kasih untuk Mbak Jessica Pramudita yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Slamet memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, Kang Slamet pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.